Sobat pembelajar dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tema tentang program pembelajaran individu. Mengapa program pembelajaran individu bagi anak berkebutuhan khusus itu penting? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan khusus, karena setiap anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang unik yang berbeda dari siswa lain. Sehingga PPI ini membantu menyediakan metode dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Yang kedua adalah untuk maksimilasi potensi. Jadi dengan PPI membantu siswa untuk mencapai potensi maksimalnya melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan kondisi mereka. Yang ketiga, PPI menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan teman sebayanya, mendukung integrasi sosial mereka. Program pembelajaran individu ini akan kita kupas secara lebih detail lagi. Yang pertama dari pengertiannya. Secara singkat, bahwa PPI ini merupakan rencana pembelajaran yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik peserta didik, terutama siswa berkebutuhan khusus. Tujuan PPI adalah mengoptimalkan potensi siswa dengan pendekatan yang disesuaikan sehingga proses belajar lebih efektif dan terarah. Nah, mengapa PPI itu dibuat? Yaitu untuk membantu siswa ABK dengan tujuan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan, kekuatan, dan gaya belajar mereka, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal dalam belajarnya. Untuk cara membuatnya, itu kita secara garis besar ada 3 poin, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Langkah-langkahnya termasuk analisis kebutuhan siswa, merancang tujuan pembelajaran, menyesuaikan metode pengajaran, serta memodifikasi evaluasi sesuai dengan karakter siswa. Langkah kunci dalam melakukan atau membuat PPI yang pertama adalah kita melakukan identifikasi dan asesmen. Itu evaluasi kemampuan, kebutuhan, dan gaya belajar siswa setelah melalui observasi, wawancara dengan orang tua, serta tes formal dan informal. Jadi nanti setelah kita identifikasi dan asesmen, nanti baru kita membuat profil siswa. Yaitu kita akan membuat profil komprehensif yang merangkum hasil asesmen, mencakup aspek akademik, motorik, bahasa, dan sosial emosional. Baru kita membuat perencanaan program berdasarkan profil siswa. Kita akan tentukan tujuan pembelajaran jangka pendeknya, jangka panjangnya, serta strategi dan metode yang akan digunakan. Dalam implementasi program pembelajaran individu, setelah PPI disusun, tim yang terdiri dari orang tua, guru, dan profesional harus berkoordinasi secara teratur. Jikalau memang sekolah belum mampu melibatkan tenaga profesional, setidaknya guru dan orang tua harus berkoordinasi. Pertemuan awal setelah PPI disusun penting untuk menyamakan pemahaman mengenai tujuan, strategi, dan peran masing-masing dalam melaksanakan program.
Komunikasi yang terus-menerus sangat diperlukan untuk memantau kemajuan dan penyelesaian pendekatan jika diperlukan. Langkah berikutnya adalah adjustment. Dalam kegiatan ini perlu dilakukan modifikasi strategi pembelajaran atau alat bantu yang digunakan seperti materi, metode, atau teknik pengajaran untuk lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau memang di dalam pelaksanaannya perlu penyesuaian. Kemudian evaluasi dan revisi. Tujuannya untuk memastikan bahwa program berjalan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Langkah-langkahnya kita bisa mengumpulkan data kemajuan siswa, guru mengumpulkan data mengenai perkembangan siswa melalui observasi, asesmen, dan juga tes. Ini bisa berupa pencapaian akademik, keterampilan sosial, atau kemampuan lainnya yang diukur dalam PPI. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengevaluasi apakah siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam PPI atau belum. Jika ada kesenjangan antara target dan hasil, maka ini menjadi dasar untuk melakukan revisi. Lakukan pertemuan dengan tim PPI yang terdiri dari guru, orang tua, dan profesional terkait. Diskusikan hasil evaluasi dan identifikasi hambatan yang dihadapi siswa dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil evaluasi, tentukan bagian mana dari PPI yang memerlukan revisi. Ini bisa meliputi tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, alat bantu, dan metode asesmennya. Sesuai dengan tujuan yang sudah ada, jika terlalu sulit atau terlalu mudah bagi siswa, revisi bisa dilakukan baik berupa strategi pembelajaran atau alat bantu yang digunakan untuk lebih sesuai dengan kemampuan siswa saat ini. Setelah revisi disepakati, perubahan diterapkan dalam PPI. Guru dan profesional terkait perlu memastikan bahwa strategi perlu diimplementasikan dengan konsisten dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan sebuah contoh program pembelajaran individual atau PPI yang bagian pertama adalah ada identitas siswa. Sebagai contoh, ini nama Yasinta, usia 14 tahun, kelas 7 SMP, dan kelasnya kelas 7F. Asal sekolahnya SMP 10 Yogyakarta. Nama orang tuanya ini kita tuliskan dengan alamat dan nomor telepon yang lengkap agar dimaksudkan bahwa kalau ada sesuatu, guru bisa berkomunikasi dengan orang tua. Ini contoh dummy saja. Kemudian berikutnya hambatan yang dimiliki, yaitu slow learner memiliki kemampuan belajar di bawah rata-rata, kesulitan dalam memahami konsep abstrak, memerlukan lebih banyak pengulangan dan latihan untuk memahami materi, memerlukan waktu lebih lama untuk memahami dan memproses informasi. Yang keempat, rentang perhatian yang pendek dan mudah teralihkan. Yang kelima, sulit untuk mengikuti instruksi yang kompleks.
Yang keenam, pengendalian emosi yang masih kurang. Ini hambatan dari Ananda Yasinta tadi. Berikutnya, yang C, deskripsi kemampuan siswa saat ini, keunggulan dan kelemahan siswa. Keunggulan, Ananda Yasinta mampu bersosialisasi dan mampu melakukan komunikasi secara baik. Secara sosial, Ananda Yasinta terbuka dengan kehadiran orang lain dan tidak menarik diri. Ananda Yasinta memiliki kepercayaan diri yang cukup baik dan minat sosial yang baik. Kelemahan pada kemampuan membaca terlihat Ananda Yasinta masih belum lancar dan kesusahan saat membaca kata serapan atau kata yang sulit. Selain itu, Ananda kesulitan dalam memahami kata-kata yang kompleks atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses informasi. Fokus cenderung mudah teralihkan oleh lingkungan sekitarnya, sehingga tugas yang diberikan seringkali ditinggalkan. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya meningkatkan kemampuan membaca siswa secara bertahap hingga mampu membaca kalimat atau bacaan sederhana dengan pemahaman yang baik. Tujuan jangka panjang, siswa mampu membaca kalimat atau bacaan yang kompleks. 2. Siswa dapat memahami isi bacaan dan menceritakan kembali. 3. Siswa mampu menjawab soal sederhana dari teks bacaan. Media, metode, dan strategi. Media, kita menggunakan buku bacaan. Metode, penggunaan buku bacaan sederhana, buku dengan teks yang besar, gambar atau ilustrasi menarik, dan kalimat yang pendek serta mudah dipahami. Cerita bergambar, menggunakan buku cerita dengan gambar yang membantu memahami cerita dan kata-kata baru. Strategi, lingkungan belajar yang mendukung, menyediakan tempat belajar yang tenang dan minim distraksi untuk memudahkan fokus, buat suasana yang mendukung dan tidak terburu-buru untuk mengurangi kecemasan siswa. Waktu belajar yang fleksibel, memberikan waktu tambahan untuk membaca dan memahami bacaan tanpa tekanan waktu. Beri kesempatan siswa untuk mengulang bacaan tanpa merasa terbebani. Penguatan positif, memberikan pujian atau penghargaan untuk setiap kemajuan yang dicapai guna meningkatkan motivasi dengan memberi waktu bermain atau keterampilan ekstra. Kegiatan awal. Yang pertama, guru menyapa siswa. 2. Siswa menjawab ucapan salam guru. Ketiga, guru mengajak siswa untuk belajar di ruang tersendiri. 4. Siswa menyetujui ajakan guru. 5. Guru menanyakan kabar siswa terlebih dahulu. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah hari ini ada cerita yang ingin disampaikan pada ibu? Kegiatan inti. Yang pertama, guru memberikan buku bacaan pada siswa. 2. Siswa diinstruksikan membaca judul buku terlebih dahulu dengan suara jelas dan lantang. 3. Dilanjutkan siswa membaca buku satu persatu halaman buku bacaan dan guru mendengarkan. 4.
Guru mengoreksi ketika ada bacaan yang salah dan siswa mengulangi dari kalimat awal bacaan tersebut. 5. Guru menanyakan judul bacaan pada siswa. 6. Guru kemudian memberikan pertanyaan sederhana dari isi bacaan yang dibaca siswa. 7. Guru meminta siswa menceritakan kembali apa yang sudah dibaca. 8. Siswa menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Berikutnya yang G, evaluasi belajar. Yang pertama, observasi langsung. Amati kemampuan siswa dalam mengenali huruf, menggabungkan suku kata, dan membaca serta kalimat sederhana selama kegiatan membaca. Yang kedua, penilaian informal melalui kegiatan sehari-hari seperti membaca label, tanda, atau buku cerita pendek. Yang ketiga, penilaian kemampuan mengingat dan memahami teks yang dibaca. Rubrik penilaian. Di sini kita melihat ada kemampuan siswa saat ini, kondisi yang ditetapkan guru, indikator keberhasilan. Jadi misalnya begini, kemampuan siswa saat ini kurang lancar dalam membaca kalimat sederhana. Setelah kita adakan evaluasi, maka itu dicentrang di angka 3 keterangannya. Kalau skor 4, itu siswa mampu melakukan kegiatan tanpa bantuan guru. Skor 3, siswa mampu melakukan kegiatan dengan bantuan dan arahan guru. Skor 2, siswa mampu melakukan kegiatan dengan bantuan prompting dari guru. Skor 1, siswa mampu melakukan kegiatan dengan bantuan dan arahan guru secara penuh. Penilaiannya dari skor 4, siswa mampu melakukan kegiatan tanpa bantuan guru. Skor 3, siswa mampu melakukan kegiatan dengan bantuan guru dan arahan dari guru. Skor 2, siswa mampu melakukan kegiatan dengan bantuan prompting dari guru. Skor 1, siswa mampu melakukan kegiatan dengan bantuan dan arahan dari guru secara penuh. Frekuensi evaluasi. Evaluasi mingguan untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Tindak lanjut, jika siswa mengalami kesulitan pada tahap tertentu, pembelajaran diulang atau metode pembelajaran disesuaikan. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua untuk mendukung pembelajaran di rumah, seperti dengan membaca buku bersama. Catatan khusus, perkembangan emosional dan sosial, memantau bagaimana siswa merasa tentang pembelajaran mereka dan memastikan bahwa pembelajaran tidak menimbulkan stres atau kecemasan. Di akhir PPI, silakan ditulis guru pendamping khususnya siapa. Kalau tidak ada guru pendamping khususnya, ya guru mata pelajarannya juga boleh, atau guru kelasnya juga boleh. Kemudian juga orang tua siswa, bahwa orang tua siswa itu juga mengerti, dan juga kepala sekolah. Ini tidak ada format baku tentang HPP ini, silakan berkreasi sendiri dengan acuan yang sudah kita sampaikan di atas tadi.